Selamat datang di Lentera Merah, sebuah podcast di mana kita berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah. Ya, hari ini kita bakal lanjutin cerita kemarin yang berjudul Balai Desa Merah, bagian 4. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan yang mau lewat satu ini. Seminggu sesudah kejadian Andi dan Joni, mereka berdua udah mulai masuk sekolah lagi. Dan semenjak kejadian itu diputuskan bahwa gak akan pernah lagi ngadain belajar kelompok di rumahku. Teman-teman kelasku kapok katanya. Tapi aku juga ngambil pusing karena sebentar lagi liburan kenaikan kelas, jadi gak akan ada belajar kelompok dalam waktu yang lama. Setelah pembagian raport, aku diajak jalan-jalan ke laut sama teman-temanku yang rumahnya dekat laut. Di sana katanya banyak ikan yang siap dibakar dan dimakan rame-rame. Aku mau ikut, tapi sebelumnya aku bilang sama teman-teman kalau berangkatnya harus siang-siang aja dan pulangnya juga pagi, biar sampai rumah siang. Soalnya jaraknya lumayan jauh dan waktu itu cuma ada sepeda. Aku jaga-jaga saja, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman setuju dengan syarat apa yang aku kasih. Mereka juga khawatir kalau berangkat sama pulangnya malam-malam. Takut aku kenapa-kenapa. Waktu itu tiba saatnya aku berangkat ke laut. Aku jalan bersama Andi dan Joni, tapi aku nunggu mereka dulu. Karena mereka kan rumahnya harus ngelewatin desaku. Aku nunggu di jalan agak jauh dari balai desa. Andi dan Joni yang nyuruh aku tunggu di situ. Padahal kalau nunggu di dekat balai desa lebih enak, karena nanti tuh harus lewat sini juga kalau mau ke laut. Tapi mereka minta ditemenin ngelewatin balai desa biar ada warga aslinya katanya. Padahal mah aku lebih parah dikerjainnya dibanding mereka. Aku nunggu lama banget. Aku kesel soalnya janji jam 2. Sekarang mau jam setengah 4 belum datang juga tuh orang. Sedangkan aku nggak tahu di mana tempat teman-temanku yang ngajakin ke laut. Waktu itu belum punya HP jadi susah mau ngehubunginnya. Aku tunggu sampai jam 4, setengah 5, tapi nggak datang juga. Karena aku kesel, akhirnya aku mutusin buat nggak jadi ikut. Karena bentar lagi malam. Aku jalan pulang, pas sampai depan balai desa, aku lihat nenek aku lagi di balai desa, nggak tahu lagi ngapain. Aku samperin. Aku tanya, lagi apa nek? Tapi dia nggak jawab, mukanya juga pucat. Dan anehnya, aku dengar suara orang lagi pakai mesin ketik. Padahal kalau dilihat-lihat balai desanya kosong, nggak ada siapa-siapa. Aku tegur lagi si nenek, tapi nggak dijawab juga. Perasaanku udah mulai nggak enak. Aku yakin ini bukan nenekku, soalnya lokasinya di balai desa. Aku taksir itu jam 5 lewatan. Tapi jam segitu udah sepi banget di balai desa. Apalagi aku baru ingat kalau itu hari Kamis dan bentar lagi udah mau malam. Suara orang pakai mesin ketiknya kedengaran jelas banget. Karena aku udah tahu ada yang gak beres sama situasi ini, aku putusin buat balik arah dan pergi. Tapi pas aku mau pergi, aku bingung. Tiba-tiba sepedaku hilang. Padahal tadi aku parkir di belakangku. Aku lihat sekeliling, gak ada dimanapun. Dan anehnya lagi, pas aku lihat ke arah nenek tadi, nenekku udah gak ada. Berarti benar itu bukan nenekku. Itu pasti salah satu penunggu balai desa yang ngejebak aku buat ke balai desa. Saat kejadian itu, aku bingung mau nyari sepeda atau langsung kabur ninggalin sepeda yang entah di mana. Tapi aku putusin buat kabur aja. Aku lari kencang banget, tapi pas sampai gerbang ada sosok laki-laki. Tapi pas sampai gerbang ada sosok kaki raksasa yang gede banget di depan gerbang balai desa. Aku lihat ke atas. Itu nggak kelihatan ujungnya. Maksudnya ujung kepalanya sampai tembus awan gitu. Dari kaki sampai badan itu badannya berbulu hitam. Lihat penampakan itu, aku gak berani lihat gerbang.
Aku ketakutan, bingung gak bisa lari. Ada jalan keluar lain sebenarnya. Cuma itu lewat belakang balai desa, dan itu tempat pertama kali Indra nampakin wujud sebenarnya. Wujud seramnya. Ya, karena rasa takutku, aku putusin buat lewat belakang balai desa. Aku udah gak bisa mikir lagi. Pokoknya yang penting aku bisa pulang. Aku ngelewatin kebun. Aku lari cepet yang aku bisa. Sampai di dalam kebun, aku kaget soalnya aku lihat sepedaku kok ada di situ. Aku lihat ke belakang, si jin berwujud raksasa itu nggak ngejar aku. Aku lihat sekeliling juga nggak ada penampakan menyeramkan yang lain. Aku lari ke sepedaku. Sialnya, pas aku udah mau deket, dari belakang pohon ada pocong nongolin kepalanya aja. Aku teriak sekencang-kencangnya karena kaget. Itu pocong tiba-tiba nongol dengan wajah seramnya yang rusak. Aku mundur perlahan dari sepedaku. Itu pocong masih aja melihat aku terus. Masa bodoh sama sepeda, yang penting aku lari dari pocong itu. Aku lihat ke belakang, pocongnya liatin aja dari sana. Dan sialnya, baru aja lihat ke depan, itu pocong udah ada di depanku. Aku jatuh gitu aja, gak bisa ngerem lagi karena lagi kencang-kencangnya. Aku cuma bisa nunduk ke tanah, gak mau lihat muka tuh pocong karena hancurnya. Aku cuma bisa lihat kain kafan bagian bawahnya aja. Aku baca-baca sebisaku, pocong makin lama makin dekat, mendekat ke aku. Aku udah pasrah aja, terserahlah itu pocong mau ngapain. Aku juga udah lemes dari tadi. Syukurnya pertolongan itu datang. Aku dengar suara azan maghrib berkumandang. Pas azan, itu pocong tiba-tiba ngilang gitu aja. Aku lihat sekitar, gak ada tuh pocong. Aku pikir mungkin dia lari pas dengar azan. Aku gak pikir panjang, aku langsung lari ke rumah. Pas sampai rumah, aku heran. Sepedaku, kenapa ada di rumah? Dalam hatiku, wah sial nih setan, ngerjain aku sampai segitunya. Cerita lompat saat aku kelas 3 SMP. Selama ini aku kerap digangguin sama banyak dedemit balai desa. Dari yang pas kejadian yang pertama kali aku lihat kunti di jembatan, sampai di mana aku lihat jin raksasa sama pocong di kebun belakang balai desa itu, semua udah aku laluin. Dari banyaknya kejadian gaib yang aku alami, emang ada dampak negatifnya, yaitu aku disuruh sering-sering senam jantung. Setiap ada kesempatan buat gangguin aku, itu penghuni balai desa selalu aja gunain kesempatan itu dengan baik. Ya, selama cerita yang sebelumnya, dari yang pertama, itu menceritakan aku pada saat SD sampai SMP kelas 1. Yang suram. Tapi ada dampak negatif juga, ada dampak positifnya. Dampak positifnya, aku jadi mulai gak setakut pas awal-awal digangguin. Makin kesini, aku udah mulai biasa gak lebay kalau diliatin penampakan. Kalau misal aku ditampakin, aku paling cuma kaget terus merinding aja. Aku akalin aja dengan buang muka, gak lihat tuh jin yang ganggu aku. Masa-masa kelas 2, aku masih sering ditampakin penghuni balai desa. Yang paling sering ke rumah, kuntilanak sama pocong. Mereka sering banget nampakin aku pas lagi sendirian, entah di kamar mandi atau di kamar. Si raksasa juga pernah main sekali ke rumahku. Pas aku lagi rebahan di kamar, tiba-tiba aja ada kaki di sebelah kasurku, tembus ngelewatin atap. Karena si raksasa gak pernah main ke rumahku, waktu itu aku kaget sampai teriak-teriak. Tapi anehnya, aku teriak kencang di rumah gak ada yang denger. Si jin raksasa itu gede banget, sampai nunduk buat ngeliatin mukanya yang berbulu dengan mata merah. Aku makin blingsatan diliatin mukanya yang pertama kali. Aku akhirnya mutusin buat lari ke depan ke nenekku.
Aku ceritain ke nenek. Terus kita bareng-bareng ke kamar, tapi kaki raksasanya udah gak ada. Itulah kejadian yang paling menyeramkan aku pas kelas 2. Sisanya aku udah gak lebay kalau ditampakin. Nah, selanjutnya aku mau ceritain adalah waktu aku kelas 3. Awal-awal kelas 3 maksudnya. Ceritanya, aku waktu itu pertama kali buat beraniin keluar malam-malam sendiri. Karena aku yakin aku udah biasa ngeliat penampakan kayak gitu. Aku keluar rumah mau belajar kelompok. Aku waktu itu lagi semangat-semangatnya belajar kelompok. Soalnya udah mau UN dan lagi ditambah ada cewek yang aku taksir, yang juga satu kelompok belajar waktu itu. Aku biasanya pergi bareng temanku satu desa, tapi agak jauh rumahnya dari rumahku. Dia ketemu aku pas kelas 2. Karena di desa setiap kenaikan kelas pasti kelasnya diacak. Nah, pas kelas 2 aku sekelas tuh sama tuh bocah yang namanya Abu. Tapi pas malam itu si Abu lagi gak bisa ikut karena harus jaga bawang bapaknya yang lagi panen. Ya udah, berhubung aku niat mau belajar dan niat mau ketemu si gebetanku, aku beraniin diri aja pergi sendiri. Nah, aku sampai ke tempat belajar kelompok dengan selamat. Di sana aku belajar sambil sesekali lirik-lirik si doi. Si doi juga balas lirik-lirikku. Zaman dulu cuma bisa lirik-lirikan aja, senangnya tuh dulu luar biasa. Gak tahu zaman sekarang masih kayak gitu atau enggak. Setelah selesai, aku pamit pulang karena rumahku yang paling jauh. Sambil senyum ke doi, kasih kode kalau mau pulang. Aku pulang dengan hati yang riang karena habis dapat stimulus berupa senyum dari gebetan. Aku pulang naik sepeda sambil nyanyi-nyanyi. Selama perjalanan gak ada masalah. Tapi pas udah masuk perbatasan kampungku, yang tadinya aku gak merinding, jadi merinding tiba-tiba. Aku yang tadinya nyanyi-nyanyi jadi diem aja. Aku lihat keadaan sekitar udah sepi, gak ada siapa-siapa. Cuma suara jangkrik yang di sepanjang jalan. Cuma suara jangkrik yang ada di sepanjang jalan. Puncaknya pas sudah mau sampai balai desa. Aku nyium bau kemenyan di kebun sebelum balai desa. Baunya bikin aku makin merinding. Aku cepetin genjotan sepedaku. Sampai pas depan balai desa, aku lihat kuntilanak lagi duduk di pagar balai desa. Sambil ngeliat ke arahku, aku cuma kaget dan buang muka. Aku lanjutin genjot sepeda pelan-pelan. Si Kunti malah ketawa cekikikan. Aku hirauin aja kan. Aku lanjut aja naik sepeda. Nah, puncaknya pas aku lagi fokus buang muka dari ngeliatin si Kunti, aku jatuh dari sepeda. Sepedaku kayak nabrak sesuatu. Pas aku lihat ternyata pocong yang aku tabrak. Pocongnya lagi tiduran. Aku balik mau ambil sepeda, tapi si Kunti tiba-tiba udah di sebelah sepedaku. Aku kaget, refleks ngejauhin sepeda. Pas dalam situasi kayak gitu, aku nyium lagi tuh bau kemenyan. Anehnya mendadak aku lemes. Kakiku gak bisa digerakin. Badanku juga kayak mau jatuh, gak bisa lari. Dan parahnya si Kunti malah ngedeket ke aku. Karena aku mendadak lemas, si Kunti datang dan aku gak bisa kemana-kemana. Sekarang si Kunti udah di depan, persis di depan mukaku. Dia ngeliatin mukaku. Dan anehnya saat kejadian itu, aku malah makin lemas. Dan setelah itu aku gak tahu lagi apa yang terjadi. Besoknya pas bangun, tiba-tiba aku udah sampai di kamar. Aku tanya nenek, katanya semalam aku kesurupan dan ditolong dibawa pulang sama dukun itu yang kebetulan gak jauh dari lokasi. Lalu setelah kejadian malam itu, aku gak sadarkan diri sampai siang. Siangnya aku bangun dengan badan terasa sakit di sekujur tubuh. Terasa habis digebukin massa rasanya. Selain itu, aku juga berasa mual karena aku berasa nyium bau anyir dari badan dan mulutku. Aku bangun dari tempat tidur. Aku lihat di meja kamar ada menyan yang udah hampir habis asapnya dan beberapa sesaji. Aku bingung kenapa ada kayak ginian. Maksudnya kenapa ada kayak ginian lagi.
Padahal udah lama banget aku nggak sesaji di kamar semenjak kejadian dukun yang pertama sekaligus kejadian kesurupan aku yang pertama kali itu. Aku jalan ke dapur sambil ambil minum karena tenggorokanku kering. Aku minum udah kayak orang gak ketemu air seminggu. Abis setengah teko gede. Abis minum aku balik ke kamar karena badan aku masih lemas banget. Lemas, mual, sakit kepala, campur aduk pokoknya jadi satu waktu itu. Aku rebahan di kamar. Gak lama datang nenekku. Mukanya sedih kayak abis nangis gitu. Aku tanya sama nenek, kenapa banyak sesaji di kamar? Nenekku cerita kejadian semalam setelah aku gak sadarkan diri. Ceritanya gini. Pas malam itu setelah aku gak sadarkan diri dan kerasukan, kata nenekku, aku ditemuin warga lagi makan ayam hidup-hidup. Aku dengerin itu langsung muntah. Dan baru sadar, bau anyir darah yang aku cium setelah aku sadarkan diri itu bau darah ayam yang aku makan hidup-hidup semalam. Aku gak nyangka aku bisa ngelakuin itu. Tapi setelah aku dewasa, aku tahu orang kalau udah dimasukin jin bisa ngelakuin apa aja, termasuk hal yang gak masuk akal sekalipun. Aku shock dengar cerita dari nenek kalau aku habis nelan ayam mentah dalam kondisi hidup pula. Aku semalam ditemuin warga yang punya itu ayam. Awalnya aku dikira maling ayam, sempat mau digebuk sama kayu, kata nenek. Tapi warga yang tadinya memukul malah ketakutan ngeliat aku lagi makan ayam hidup-hidup. Setelah ditemuin sama yang punya ayam, katanya aku langsung ngeraung-ngeraung gitu kayak harimau. Karena warga yang nemuin aku takut, akhirnya itu warga manggil beberapa orang sama dukun yang dulu pernah ngobatin aku. Singkat cerita, itu dukun nyembuhin aku, dan setelah jin keluar dari tubuhku, dukunnya dan beberapa warga nganterin ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku sempat kesurupan lagi, tapi kali ini kesurupannya kuntilanak. Aku ngomong dalam bahasa Jawa, tapi suaranya kayak perempuan dan beberapa kali ketawa ala-ala kuntilanak gitu. Kata nenekku, aku bilang gini, wis tak omongkan, bocah iki disenengi karo penguasa daerah iki. Yang gak ngerti artinya. Artinya gini, udah aku bilang, anak ini disukai sama penguasa di daerah sini. Mulane wis pasrahna bae bocah iki, aja dikongkon ngaji. Aku ora seneng. Makanya udah pasrah aja anak ini, gak usah disuruh ngaji. Aku gak suka, katanya. Terus dukun itu jawab, ya ora bisa lah, kayak bocah sing ala manusia. Kok karo kancamu aja ganggu-ganggu. Dengar jawaban dukun, aku malah ketawa-tawa ala kuntilanak, kata nenek aku. Terus aku jawab, Ya wis yen kowe wani, coba lawan aku disit yen bisa. intinya itu Kunti nantangin tuh dukun. Gak lama, aku berdiri dan nyoba nyakar tuh dukun. Tapi itu dukun udah sigap megangin tanganku. Abis dipegangin, kepalaku dipegang. Terus dibacain mantra dalam bahasa Jawa halus yang ribet dan cepat banget bacanya. Terus kata nenekku, pas itu aku teriak-teriak. Suara yang tadi kayak cewek malah berubah jadi kayak raungan gitu. Terus kata nenekku, aku sempat kabur ke kamar mandi. Di kamar mandi aku ngeraung-ngeraung sambil melototin semua orang. Mataku merah banget, kata nenek. Bahkan sampai aku sadarkan diri, mataku masih merah. Di kamar mandi aku sempat jerit-jerit ketakutan, padahal dukunnya cuma baca mantra. Aku teriak-teriak bilang, Lu nggak mana?
Lunga. Kata nenekku. Dia ngusir tuh dukun. Aku kayak ngeliat sesuatu yang orang lain gak ngeliat. Dan aku takut sama sesuatu yang aku lihat itu. Aku ngedekem di pojokan ketakutan sambil teriak-teriak lunga yang artinya pergi. Terus itu dukun nyamperin aku. Dan dengan baca mantra khas ya, dia sembur-sembur aku. Dan gak lama dari itu jin dari tubuhku bisa keluar. Setelah itu aku dibawa ke kamar dan nenekku disuruh nyiapin beberapa menyan dan sesaji. Dukun itu juga bilang setiap malam Jumat harus disiapin sesaji di rumah. Karena katanya aku udah dikasih jin pendamping buat ngelindungin aku. Dan pas aku kesurupan tadi, jinnya ketakutan sama jin pendamping yang udah dikasih itu dukun. Makanya aku bilang lunga, aku tuh suruh pergi gitu, suruh jinnya untuk pergi. Dan setelah dengerin cerita dari nenekku tentang kejadian kesurupan aku yang kedua kali, aku sempat agak kesel sama nenek. Kenapa minta bantuan itu dukun? Karena aku agak malas minta tolong ke dukun, mending ke ustadz. Tapi setelah aku pikir, mungkin nenekku waktu itu bingung, jadi dia manut-manut aja. Maksudnya yang ngikut aja, nurut gitu. Aku bilang sama nenekku udah gak usah naruh sesaji tiap malam Jumat. Nenekku bilang kalau dia gak bakal buat sesaji. Walaupun kenyataannya pas malam Jumat, nenek ketahuan harus sesaji, tapi ngumpet-ngumpet dari aku. Aku juga pura-pura gak tahu kalau nenek harus sesaji, soalnya aku juga malas harus ngebantah nenek yang masih kekeh harus sesaji di rumah. Waktu berjalan begitu cepat, aku udah mulai gak pernah digangguin secara ekstrim lagi. Paling banter cuma suara jin ketok-ketok jendelaku. Itu aja yang paling ekstrim. Sekarang aku udah lulus SMP. Aku lagi nyari-nyari SMA di kota. Karena di desa belum ada SMA. Jadi kalau mau SMA harus ke kota. Aku jalan sama gebetan yang udah jadi pacar. Naik Elf. Mobil Elf itu kayak minibus gitu. Kecil. Ya macam apa ya. Ya pokoknya kalian bisa carilah di Google buat yang nggak tahu. Kalau di kampungku, kendaraan yang paling sering dipakai sama warga kampung maupun kampung lain yaitu Elf. Aku sama doi pacaran dulu, pegang tangan aja udah seneng banget rasanya. Di perjalanan aku ngobrol panjang lebar, ketawa-ketawa bareng sama doi. Sampai di SMA, tujuan kita daftar SMA bareng ribuan calon siswa lain yang juga daftar di SMA paling favorit di kotaku. Setelah selesai, kita siap-siap pulang. Aku sama doi mau pulang, tapi tiba-tiba ada bapak-bapak yang berhentiin aku. Aku nggak tahu dia siapa. Tapi setelah aku diterima di SMA, aku baru tahu kalau itu tukang kebun sekolah. Dia berhentiin aku, nanya namaku siapa. Aku jawab, namaku Adi pak. Terus tiba-tiba bilang gini, hati-hati pendamping kamu lama-lama bisa makan jiwa kamu. Habis ngomong itu bapak-bapak itu langsung nyelonong aja pergi. Aku ngeh, apa yang dibilang itu bapak-bapak pasti maksudnya itu jin pendamping yang dikasih sama dukun. Tapi aku gak ngerti maksud dia bisa makan jiwaku. Apa mungkin maksudnya aku jadi malas ibadah? Emang sih setelah ada jin pendamping, setiap aku ngaji atau salat ada perasaan panas di leher, bagian belakang sama sesak di dada. Dan itu bikin aku malas buat ibadah. Sampai rumah, aku cerita ke nenek. Aku juga saranin buat gak naruh sesaji di rumah lagi. Tapi nenek kekeh gak mau, soalnya kata nenek, aku udah lama gak digangguin semenjak dia naruh sesaji di rumah setiap malam Jumat. Tapi karena aku kesel dan mulai mau ngejauhin saran itu dukun dan usir jin pendamping yang dia kasih, aku niat pas malam Jumat, nenekku udah tidur, aku mau buang sesajinya. Pas malam Jumat tiba, seperti biasa nenek naruh sesaji di belakang rumah. Aku udah siap-siap pas nenek tidur. Aku langsung beraksi. Malamnya, aku lihat nenek udah ke kamar. Aku langsung ke belakang sendirian. Aku ambil sesajinya, aku buang ke tong sampah. Dalam hati mau aja diperbudak dukun. Setelah itu aku balik lagi ke kamar, aku siap-siap tidur. Tapi efek dari buang sesaji itu langsung berasa.
Awalnya aku kayak dengar suara cewek nangis. Karena cuma suara, aku abaikan saja. Soalnya suara-suara kayak gitu udah biasa buat aku. Aku udah mulai mau tidur. Tiba-tiba ada sosok jin wanita yang nyekek leherku. Matanya merah, mukanya hancur, dan bertanduk panjang. Aku kaget sekaligus kesakitan. Aku lihat dia melotot ke arahku dengan wajah marah. Aku bingung, makin lama cekekannya makin kencang. Aku kira jinnya mau ngebunuh aku kali waktu itu. Tapi ternyata gak lama setelah nyekek aku, jinnya hilang. Aku bangun sambil megangin leher. Aku bersyukur aku masih hidup. Tapi pas aku lihat ke kaca, ada bekas memar di leher, bekas cekekan itu jin pendamping. Setelah kejadian itu, aku gak berani iseng lagi buang itu sesaji. Buat kalian yang masih penasaran sama cerita selanjutnya, pantengin terus ya podcast ini. Lalu buat kalian yang sudah dengar dari awal, baik dari episode 1 ataupun dari yang serial Jin Balai Desa Merah ini, kami mau ucapin terima kasih untuk kalian karena selalu mau dengerin. Setiap lihat satu pendengar nambah di statistik tuh jadi sebuah penyemangat gitu buat kita buat ngerjain podcast ini. Dan untuk kekurangan-kekurangan yang ada di podcast ini kita minta maaf ya. Kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk menutupi kekurangan itu. Oke, terima kasih buat kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya di Jin Balai Desa Merah bagian 5. Terima kasih.